pengeluaran sel-sel yang tidak terpakai. Sebetulnya sel-sel yang itu untuk bakal pembuahan calon anak. Nah, tetapi karena dia tidak mengalami tidak dibuahi, jadi dia kan rontok. Nah, pada saat rontok itulah terjadi pembuluh-pembuluh darahnya kan membuka. Itu sebetulnya memang Allah itu sudah mengatur ya, Ustaz. Jadi pada saat menstruasi itu tidak diperbolehkan untuk berhubungan karena akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu antara lain akan terjadi embolus. Embolus itu udara yang masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi memang besar resikonya itu, Ustaz. Sering terjadi kematian pada seorang ibu. Itu yang sering terjadi itu pada saat setelah nifas. Karena suami mungkin tidak memahami, jadi mereka memaksa. Ya, Ustaz. Ya Allah. Itu gejalanya bagaimana Bu ya gejalanya? Atau kalau memang itu karena ada tanda-tanda gejalanya? Kalau yang terjadi secara ini memang belum ada yang memberikan ini Pak ya. Tetapi ada sebagian memberikan itu terjadi seperti stop jantung tuh. Jadi seperti infak jantung. Jadi jantungnya stop karena pembuluh darah ke oksigenisasi ke jantungnya mengalami hambatan dan ke otaknya juga. Jadi banyak korelasinya itu Ustaz. Mungkin dokter Objin yang lebih bisa menerangkan itu Ustaz. Iya. Iya. Sekilas kayak saya di sana. Sekilas kayak sistem kelistrikannya Bu. Iya. Jadi kira-kira intinya pada saat sedang menstruasi itu pembuluh-pembuluh darahnya kan otomatis terbuka untuk mengeluarkan sel-sel darah yang tidak terpakai karena tidak dibuahi, intinya karena tidak dibuahi. Jadi kalau dalam waktu kami kuliah dulu seolah-olah sel-sel darah haid itu menangis karena mereka tidak dibuahi gitu. Kalau cerita dasar kami pertama dulu Ustaz. Jadi mereka menangis karena tidak dibuahi. Sehingga mereka keluar menjadi darah haid gitu. Nah, pada saat keluar itu pembuluh-pembuluh darahnya juga membuka. Nah, itu pelajaran dulu Ustaz sekilas itu waktu masih kuliah. Iya. Jadi kalau diambil kesimpulan, memang betul-betul Al-Quran ini sangat-sangat penuh sekali dengan pendidikan, dengan semuanya yang tanpa kita sadari ternyata semuanya termuat di sana. Ya. Hebat sekali. Sangat hebat sekali Ustaz. Kalau dulu cuma membaca, tapi kalau sekarang setelah Ustaz berikan tadabbur, berikan ini, pelajaran-pelajaran selama ini, begini ternyata. Iya. Sayangnya setelah sudah usia lanjut nenek. tapi ya sangat ya karena sudah nenek-nenek ya Ustaznya banyak waktu untuk mendengar. Iya. Buat dikasih tahu buat anak-anaknya atau anak cucu. Iya betul. Nah ini sebagai tambahan buat Pak Ustadz untuk menjelaskan hadis ini tadi bila mana itu ternyata akibat buruknya begini itu Pak Ustadz. Iya betul. Ya. Ustadz sebisanya yang dibaca dari kitab. Ya, hal-hal yang berkenaan dengan kedokteran ya dokter yang menjelaskan. Iya. Ya, kayak ini kan direkam kan, dokter-dokter bicara nanti dinikmati oleh banyak orang. Iya. Iya. Kalau menyebabkan kanker serviks itu juga enggak, Bu? Jadi pada waktu haid itu yaitu tadi melakukan hubungan itu akan berakibat ke kanker serviks itu. Benar enggak itu, Bu? Bisa. Itu jadi kalau penyebab kanker sebetulnya tidak ada satu
penyebab ya, banyak faktor. Nah, antara lain bisa karena pasangan yang berganti-ganti. Karena ya otomatis kan kita bukan rahasia umum lagi, setiap kali berhubungan biasanya kan ada sperma yang keluar. Nah, sperma tersebut kalau dia memang cuma satu orang dari satu orang, tubuh yang bersangkutan atau perempuan itu kan sudah kenal. Oh, ini sperma ini. Tetapi kalau berganti-ganti pasangan atau pasangannya berpasangan lagi dengan yang lain, kebetulan ada penyakit. Nah, yang paling parah sekali kalau sekarangnya ketemu penyakit HIV atau penyakit sifilis, ya otomatis si ibu itu terjangkit ya. Nah, lama-kelamaan ya banyak faktor lah itu Bu, penyebab kanker itu banyak faktor. Jadi bisa dari bisa dari terjadinya karena pasangan yang berganti-ganti, bisa juga memang pasangan itu tersebut mempunyai penyakit. Jadi banyak faktor lah Bu. Terus kadang-kadang juga kita kalau sudah usia lanjut kan autoimun kita kan menurun. Dan kalau tidak salah di dalam tubuh kita memang ada dua sel, ada sel yang baik dan ada sel yang tidak baik. Sel yang tidak baik ini kalau terjadi atau terkena rangsangan sesuatu yang tidak bagus, dia menjadi ganas, menjadi kanker. Tapi penyebab kankernya sendiri kadang-kadang tidak bisa dideteksi. Biasanya kanker tersebut akan terjadi setelah kita menopause, setelah kita berusia tidak mens lagi, itu yang paling sering terjadi. Itu kira-kira harus baca buku lagi nih, kebetulan yang diingat-ingat ini, yang diingat dokter diuji lagi. Jadi kalau untuk ininya memang harus baca buku lagi, jadi jangan sampai salah. Tapi kalau yang itu tadi apa ya, ingatan, jadi yang sering dijelaskan kepada pasien-pasien, nasihat-nasihat juga kepada, kadang kan Ustadz ya banyak anak-anak Ustadz ya, anak-anak perempuan yang ingin hidup instan. Jadi mereka kadang-kadang suka atau senang menjadi simpanan laki-laki. Kadang-kadang sengaja demi sebuah handphone, demi sebuah rumah yang ini, demi ini, mereka rela untuk menjadi simpanan laki-laki yang banyak uang. Ya Allah. Iya. Itu kadang-kadang itu sering terjadi Ustadz, kebenaran aku dokter dari PER di pinggir, jadi banyak ketemu yang seperti itu Ustadz. Kadang-kadang lebih parah lagi Ustadz ya, aku tanya, nah orang tuamu tahu enggak kalau kamu kerja seperti ini? Itu kerjanya sebenarnya enggak ini Ustadz, bukannya apa, cuma mendampingi orang menyanyi, apa itu namanya tuh? Aku enggak paham. Nah, tapi sambil minum-minum. Nah, jadi kadang-kadang pakai ada plus-plus enggak? Aku tanya gitu kadang-kadang Ustaz. Ya, tapi ya kadang-kadang ada katanya. Nah, orang tuamu tahu enggak kamu kerja seperti ini? Rata-rata mereka menjawab tidak tahu. Kami mengaku kerja sebagai penjaga toko atau apa itu Ustaz. Jadi kalau kita perhatikan pergaulan lingkungan anak-anak sekarang ini betul-betul parah Ustaz. Ya Allah. Iya. Nah, itu aku jelaskan nanti, kalau bisa kamu sekarang tobatlah, karena tanpa kamu sadari kamu melayani laki-laki lebih dari satu orang, nanti akan terjadi penyakit. Nah, yang lebih parahnya ada Ustadz, mereka kadang-kadang berobatnya ke mantri-mantri, minta suntik supaya jangan kena penyakit. Nah, tapi mereka tidak tahu. Kan mantri-mantri kan banyak Ustadz, mantri-mantri bidan perawat banyak. Mereka tahu, oh ini kalau perempuan gini-gini, ini. Kalau perempuan ini jangan hamil, gini. Nah, dikasih suntikan supaya nggak hamil, supaya apa-apa itu Ustadz. Nah, pokoknya Ustadz bingung Ustadz, mau dari mana kita mau menjelaskan. Kadang-kadang ada 1 orang, 2 orang bisa Ustadz kita bimbing, supaya dia ini, akhirnya mereka akhirnya yang perempuan itu menangis, terus dia bilang, oh iya, ya udah pulanglah kamu, ini mulailah dari hidup ini. Atau aku pernah bilang kayak ini,
Cobalah kamu hidup. Jangan bisa lah orang segini mana cukup untuk kehidupan. Nah, di situ Ustaz. Jadi kayaknya ekonomi ini mereka nggak tahu ya Ustaz gimana ya mau jelasnya lagi ya. Kayaknya sangat sangat panjang ini. Kewajiban pemerintah itu Departemen Sosial dan Departemen Agama. Ya Allah. Kayaknya sudah lingkaran setan, Bu. Jadi kalau umpamanya kita bilang itu ke ini pemerintah saja, kayak nggak bisa. Itu kadang-kadang mereka itu kadang-kadang korban ini, korban ayah ibunya cerai, korban tinggal sama nenek. Jadi setelah kita tanya-tanya banyak sekali ininya, banyak sekali lingkaran-lingkarannya itu. Ya Allah. Bisa kita ini. Jadi betul Ustadz bilang, jadi didiklah anak-anak dari rumah tangga yang jadi ayah ibunya betul-betul mengurusi anak-anak. Itu Ustadz. Jadi benar-benar setelah kita lihat di lapangan ini benar-benar bingung kita mau dari mana yang akan kita mulai itu. Iya. Berat ya. Berat sekali Ustadz. Jadi panjang jadi akhirnya ke ini ya tapi memang itulah kehidupan yang kita lihat di lapangan. Iya. Beda kalau kita pejabat dengan kita yang di lapangan Ustadz. Kalau kita pejabat taunya gini nyuruh anak buah gini. Tapi kalau kita terjun langsung ke masyarakat, oh gini ya. Iya pasti. Pernah suatu kali Ustadz ada pasien yang sakit parah Ustadz, anaknya sakit parah. Jadi waktu itu mau kami rujuk. Jadi aku bilang ini harus dirujuk ke sini Pak. Jadi si bapak itu bilang gini, aduh nanti hubungi bapaknya ya. Hubungi bapaknya dia bilang situ. Aku bilang bapak siapa? Aku cuma bapak sambung katanya. Mana itu Pak? Kira. Aku cuma bapak sambung ya. Terus bapaknya di mana? Gak tahu di mana bapaknya. Jadi tidak heran di sini Ustadz, satu ibu bisa punya anak 3 orang, lain-lain bapak. Jadi satu ini anak ini, satu ini anak ini, satu ini anak ini. Gimana itu Ustadz kira-kira? Saya juga bapak sambung nih dari gadis nih. Tapi anak itu dari pesantren ya, baca Qur'annya berantakan, saya lempar ke Asyifa. 3 bulan dia hafal 2 juz, 2,5 juz. Terus dari yang tadinya baca Qur'annya jelek jadi bagus. Saya ajarin bahasa Arab, baca kitab, kemarin tes untuk dapat beasiswa lolos dia di IKI untuk perguruan tinggi. Saya tanggung jawab penuh untuk anak sambung saya. Nah itu bagus Ustadz. Kalau di sini nih beda Ustadz. Jadi anak sambung itu biasanya yang lebih parah itu kembali kepada ibu kepada nenek dari pihak ibu. Ya memang sebenarnya kan bukan tanggung jawab saya ya, karena bukan anak saya. Iya. Ya karena bukan. Jadi secara aturan tanggung jawab bapaknya dia. Iya betul. Secara aturan. Bapaknya masih ada, alhamdulillah udah nggak ada. Ya. Bapaknya udah almarhum. Bapaknya, tapi bagi saya bapaknya ada, bapaknya nggak ada. Ya karena ini dia anaknya istri saya. Dan Al-Quran mengatakan itu kalau anak perempuan dari istri, ya kalau anak sambung perempuan nih, itu Al-Quran menyebutnya robibah. Dari kata robba, artinya anak perempuan yang harus kamu didik. Dan Al-Quran itu. Ya. Nah, itu dalam bahasa Al-Quran itu. Ya, disebutnya robibah. Dari kata robba kan, robba artinya mendidik. Kalau robi berarti yang harus dididik, Itu. Jadi saya dari situ merasa bahwa ini ya tanggung jawab saya penuh. Jadi saya katakan sama istri saya, anakku, anakmu, anakmu, anakku. Saya tidak akan beda-bedakan perlakuan
Saya kepada anak kamu. Anak saya harus kuliah, anak kamu harus kuliah. Begitu. Ya, Iya. jadi, oh ini yang laki-laki ya pesantren. Ada acara, oh ini dikasih 6 bulan untuk belajar bahasa Inggris di Pare, belajar bahasa Inggris. Mahal per bulannya, bismillah. Ya, itu sih mestinya ya. Jadi anak itu pendidikannya terjamin. Iya. Istilahnya jangan istrinya mau, Anak tidak mau. ya anaknya nggak mau. Mau sama ibunya, anaknya nggak mau. Ya, begitu juga sih sebaliknya ya. Iya. Sama bapaknya mau, sama anaknya tidak peduli. Wah itu nggak benar. Ya. Makanya Maaf, kalau Bu, mau nanya, Bu. robibah itu, Oh, masuknya sebagai muhrim. Ya, warabaibukumul lati fi hujurikum. Termasuk muhrim itu adalah anak-anak perempuan dari istri kalian. Ya. Fi hujurikum dalam bukan warabaibukumul lati dakhaltum bihin. Ya. Apa namanya? Anak-anak perempuan kalian yang ibunya sudah kalian pergauli, itu sudah menjadi muhrim. Ya. Tapi paling menarik bagi saya, kenapa Allah katakan anak perempuan istri atau anak sambung itu disebutnya robibah? Ya, jelas dari kata rob. Ya, robibah. Kalau ada robba yurabbi tarbiyatan harus ditarbiyah, harus dididik. Ya. Baik, saya kira sampai di sini dulu Bapak Ibu ya. Ya, Satu Pak, kalau anak tiri itu termasuk muhrim tuh nggak? Gimana? Itu tadi Ustaz udah sebut tuh. Itu termasuk muhrim nggak? Ya, Kalau ibunya sudah digauli ya muhrim dong. jadi muhrim. Iya, makanya karena Payang tuh punya istri bawa anak perempuan. Istrinya sudah digauli, muhrim. Iya, makanya tadi karena ya berarti muhrim ya. Betul. Muhrim. Anaknya Pak Yamto muhrim bagi istri Pak Yamto. Iya. Ya. Ya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Baru saya pikir karena adil bukan dari hasil atau dari pergaulan dari saya pikir itu nggak muhrim, bukan muhrim itu. Muhrim. Tapi anak Pak Yamto dengan anaknya istri bukan muhrim. Oh, iya itu makanya boleh. Itu anak Pak Yamto bisa menikah dengan anak istri Pak Yamto. Banyak kejadian gitu. Ya, karena itu bukan muhrim. Iya, Tat, masih. Sama-sama. Ya. Jadi boleh menikah itu. Banyak kejadian begitu. Ya. Makanya dia harus tutup aurat. Yang bukan seibu, bukan sebapak. Ya kan? Ya. Ustaz, robibah itu disebut di surah apa, Ustaz? Robibah. Iya. Warabaibukum allati, sebentar ya. Wah, kalau kanker itu faktor gini atau bukan ya, Bu? Di Ya. surah An-Nisa ayat Surah An-Nisa. An-Nisa ayat 23. Ayat 20. Ya. Laqad warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum. Ya, dan anak-anak perempuan yang ada dalam naungan atau dalam dalam asuhan kalian dari istri-istri kalian yang telah kalian gauli. Ya. An-Nisa ayat 23, Ibu. Udah dulu ya, saya minta izin. Ya, Ustaz. Makasih banyak.